bravo. Happy Eid Mubarak everyone. Happy Raya Day. Apa? Happy Raya Day. Raya Happy Raya Day. Saya pemain-pemain muslim yang di luar negeri ngucapnya gitu, Raya Day. Raya Raya Day. Day. Raya Day. Raya Raya Day. Day. Selamat datang Pipi Dedes. Balik lagi di Speak Bola Biar Clear season 3. Dan seperti biasa ada saya Tio Tomo dan juga ada Mukti. Yes. Dan seperti biasa ternyata teman kita juga belum balik-balik ya. Yeah. Dia tuh masih merantau. Ya. Kemana Mas Mukti merantaunya kalau kita boleh tahu? Ke daerah terpencil dia sekarang lagi ada penyuluhan menyuntik dana. Di daerah terpencil. Dokter tapi menyuntiknya dana. Tapi ya kita nggak berdua doang, kita ditemani ya kan gantinya Cipeng ada Ya. mantan kiper pro. Yes. Oki Rengga. Mantan kiper pro. Mantan kiper pro. Oh, mantan kiper pro. Rival ini dulu, rival nih. Rival. Tapi gak pernah ketemu aku sama Andre Tani. Kamu LPI ya. Kok LP? LPI gue. Iya LPI dia. LPI aku dulu. Ya itu yang banyak uangnya ya. Dan kita udah datangin ini, kita di sebelah kiri saya ada kiper penjaga gawang andalan Persija si Bagol Andri Tani. Mukti pasti ini starstruck ya. Starstruck bang. Setiap ketemu pemain era 2000-an, 2010-an tuh pengen nanya bang. Dulu sering belanja di Planet Surf. Ya nyaman itu kan kalau punya duit pemain bola tuh ke mall. Enggak, tapi beli-beli waktu aja. pas zaman dulu abang nonton, Ah. ISL, Iya, sempet nonton PSMS nggak? nonton. Ada nggak pemainnya? Gak ada. Tapi di era aku iya sih memang aku nggak pernah tuh sempat ada momen main terus ditayangin pada saat itu. Karena aku kebanyakan main di visi utama Iya. gitu kan. Di era waktu itu aku main di PSDS itu sempat Deli ditayangin. Serdang. Iya. Tapi itu acak, nggak yang semua ditayangin. Belum zaman internet itu. Belum. Bukan dia live di stasiun TV, tapi Oh. ada beberapa pertandingan yang aku rasa dia biasanya bakal live kalau tanding lawan tim-tim ada Gede. di Jawa. Gede, oh iya. Ada di Jawa. Karena kalau ke daerah tuh jarang mereka. Betul. Nah, jadi aku inget tuh momennya mereka dulu biasa kan paketan. Kalau misalnya PSDS main ke Jakarta, lawannya Bogor, nanti paketannya Persita. Ya. Nah gitu, jadi habis lawan Bogor, nextnya lawan Persita Persita. gitu. Ketika lawan Bogor, kami tidak live. Nah, jadi lawan Persita ini live Iya. pertandingan sebelumnya. Jadi aku mikir lawan Persita live. Ketika ke Persita, ya yang Bogor yang live. Kita nggak live aku. Ya udahlah, aku pikir nggak apa-apa. Tapi emang zaman itu perjuang tuh ngikutin tim-tim yang kecil-kecil bang. Sampai dulu PSIM waktu di Liga 2 dulu ya. Itu ya cuma lewat koran doang. Betul. Terus bayangin, oh pemain ini di tackle, pemain ini. Padahal Iya. nggak tahu di sana berantem mas. Bahkan dulu ada siaran radio kan? Ada. Dengar bareng. Dengar bareng. Dengar bareng. Itu Kayak gitu. public speakingnya skillnya tinggi tuh. Wah dulu kayak misalnya aku pertama kali siaran ISL 2012 tuh nyari materinya nanya ke wartawan senior. Oh gitu. Udah gitu Jadi- dapat jadi- match-nya ngomongin Persija. Persija Persib itu ngomong itu jatah Rendra Sujono lah sama Adiani. Ya. Saya udah pasti yang kayak Persik, terus apa namanya misalnya PBR, siapa yang papan tengah lah. Itu kan nyari materinya kan internet ada tuh Iya. dulu. Iya betul Jadi susah ya. kayak- Padahal kalau dipikir ya, aku sama Andre ini satu angkatan secara kelompok usia. Tapi kok beliau masih berkarir, kamu sudah enggak? Saya nakal banget saya. Nakal banget. Itu ya, aku seangkatanku ya kalau nggak salah aku ya. Kami satu angkatan tuh aku, Andre Tani, Kurnia Mega, Rifki Mokodompi, Sahar Ginanjar. Sahar Ginanjar. Ya mereka-mereka aja lah. Bang Andre Tani itu kalau sama Fauzi Toldo seangkatan nggak? Enggak lah dulu itu. di Di atas atas ya? kita. Di atas. Nah, tapi yang aku heran dari Bang Fauzi Toldo ini ya, kalau Bang Fauzi nonton ya, di era itu kan Toldonya masih main. Tapi Bang Fauzi namanya udah Fauzi Toldo. Coba Itu jawab. Ada, Lah, aku ada pernah tahu nggak? Bang Andre Tani? emang iya Toldonya masih main. Masih main era itu. Bapaknya berarti suka sama Toldo. Berarti bapaknya ngikutin Toldo yang Itali dari umur Iya, kecil. dari muda aja. Dari muda. Dari muda. iya. Atau enggak kalau nggak salah ada singkatan. Oh, mungkin ya. Gabungan dua nama orang tua tuh biasanya bisa gitu. jadi. Iya kan? Nama panggilan Nama kali ya. panggilan. Sama Bang Andre Tani itu waktu awal kemunculan dulu sempet di Sriwijaya, benar ya Bang? 2009. Iya. Iya. 2008 setengah musim, 2009 satu musim, 2010 saya ke
Persija. Nah, jujur waktu itu kan saya suka ngikutin pemain-pemain dengan nama unik-unik gitu. Bang Andre Tani termasuk ketika munculnya gitu. Ya. Ada Taninya gitu, Bang. Andri Tani, tapi kok main bola? Harusnya bertani. Tani aja. Ada cerita nggak Bang dengan nama Tani? Apakah sawah atau? Zaman dulu kan orang tuh mikir Andri Tani. Iya. Sebenarnya enggak. Ada spasinya tuh, ada spasinya. Enggak. Andri Tani. Oh, disambung gitu. Disambung. Karena Tani itu adalah nama orang tua saya dua-duanya. Oh, gabungan dari Gabungan orang dari tua. Oh, lu jadi gitu tuh Mas Mu, Toldo. Fauzi sama Toldo orang tua. Enggak, Toldo biasanya nama ibunya siapa digabung jadi Oh, dua. gitu, ya, gitu. ya, ya. Tony, Lola. Nah. Digabung. Tony, Lucy, Dodi. Tiga dong. Tiga. Ini Bapaknya dua dong, ibunya satu. ini dari yang bapak yang mana? Tony, Lucy sama yang terakhirnya Dodi gitu. Dodi. Ya siapa tahu mungkin Mas Fauzi Toldo menonton episode ini, Iya, coba di Bang. komen lah ya. Kasih tau komen tuh. Karena jujur, namaku dulu sempat mau Ayrton Senna. Sumpah, Ayrton Senna. Terus kecelakaan. Ayrton Meninggal Senna-nya kan. Ayrton Senna-nya kan, nggak jadilah dikasih nama itu. Bapakku dulunya kiper. Bapakku kiper, sempat mau dikasih nama Pagliuca. Kamu. Kamu Pagliuca. Pas tengok tidak cocok. Kebanting kali mukanya. Ini kalau dipanggil, kalau dikasih nama Pagliuca, nggak ada ini Jawa ini. Jawa. Ya tapi kan mungkin rezeki lu nggak di kiper. Iya. Pagliuca. Toh sekarang ada kan Pagliuca Iya, kiper kan? ada. Gianluca. Gianluca. Iya, Pandenowo. Pandenowo ya. Ya kan berarti kan rezeki lu nggak di situ. Kan gue ingat pertama kali lu menjadi stand up kan ngomongin kiper keempat PSMS. Iya, kiper cadangan. Dicengin Iya. mulu ya kan. Jangankan ngomongin kiper, orang pakai jersey kiper. Yang kita di TV itu. Aduh, malu saya. Aku karena aku kiper, pernah aku stand up di TV, disuruh pakai baju kiper. Awalnya disuruh lengkap lagi, pakai celana kiper, Iya, lengkap ya. pakai sepatu bola. Aku disuruh stand up, ya Allah, nggak ada harganya stand upku. Tapi kan sekarang Gimmicknya. harganya 10 juta penonton lebih. Sekarang kan saya bukan pemain bola, Kamu siapa sekarang? insan perfilman. Iya. Malu saya Gila. Kalau Bang Andre si orang tuanya kiper juga? Bola juga nggak? Enggak. Kalau orang tua dari volley sebenarnya. Oh, malah dari volley. Dari volley. Oh, atlet juga. Atlet. Oh, bisa disebutkan namanya dan pernah memperkuat timnas Nggak. ini, Bu? Timnas enggak, tapi dia itu di kalau di sepak bola tuh kayak ada apa yang prapon ya? Iya. Kayak prapon gitu. Dari emang turunan atlet dari orang tua ya. Betul, dari orang tua, dari ayah. Tapi apakah basic kipermu itu dari awal mula diajarin orang tua volley dulu? Enggak. Tangan-tangan gitu enggak? Enggak. Langsung milih bola berarti? Langsung milih bola. Itu langsung jadi milih. Jadi dari kecil gue kiper aja deh. Atau ya kalau kan dulu pas main bola, skill pas-pasan bisa nangkap bola karena gue main basket. Jadi gue jadi kiper. Jadi apakah Bang Andi tadi dari awal kayak gue jadi kiper aja deh? Enggak, itu ceritanya karena ada sosok yang beda sendiri. Jadi gue nih masuk ke SSB, terus ada ada orang Arab Iya. pakai baju nyentrik itu kan zaman dulu ingat nggak ada kiper kampos. Keluarga kampus. Iya, Keluarga kampus. Bajunya kan Baju warna-warni ya. Ada orang Arab latihan di SSB Jakarta waktu itu. Wah, unik juga nih. Nah, ngomong ke orang tua, "Wah, tolong beliin baju kayak gitu dong." Yang gitu. Terus akhirnya besoknya pas orang tua pulang kerja dibeliin ternyata kiper. Dari situlah jadi kiper sampai sekarang. Oh, dari jersey ya. Gara-gara jersey. Kalau Mas Oki gimana? Saya. Kalau Mas Oki kiper emang dari awal atau kan dari lu preman aja gitu? Loh, harusnya posisi, jangan kegiatan. Jujur. Kalau aku tuh awal mula pertama kali SSB, aku main stopper. Oh. Aku sempat main stopper, sempat main gelandang, sempat main striker. Gelandang ya. Gelandang. Bukan gelandangan. Kalau gelandangan saya bawa botol di. Tapi itu berarti Oki ketika lu milih bukan karena main bola, karena pengen berantem aja ya? Enggak, astagfirullahaladzim. Main bola, aku tuh punya kendala di fisik waktu itu. Oh. Aku nggak bisa main 2x45 gitu. Nggak sanggup aku. Terus berarti main 4x1? Aku main 20 menit. 20 menit aja dimainin. Privilege. Iya, kadang 20 menit di akhir atau 20 menit di awal. Habis itu udah nggak sanggup duduk lagi aku. Jadi ada momen aku lihat kiper kayak, wah enak juga dia nih. Berdiri aja dia di gawang gitu.
Nyoba lah aku jadi kiper. Bisa. Misugi dari Medan ya. Misugi dari Medan. Misugi dari Medan. Misugi kan ada kelainan apa? Jantung. Jantung. Jadi nggak sanggup main lama. Misugi dari Medan. Nah, gara-gara itu mulailah jadi latihan penjaga gawang. Udah. Bisa lah aku main 2 Nah, itu makanya lu jadinya ke bawah tuh karena cuma main 20 menit. Mainnya juga 20 menit doang kan jadi pengganti atau makan 0 Nah menit. itu sampai udah profesional pun kadang ada kiper, ada pelatih kayaknya, kamu tuh nggak biasa ya main full. Kamu kayaknya biasa nonton deh. Sama penyemangat. Aku tapi happy kalau misalnya jadi cadangan. Makan ya kerja. Sama ini. Kan kita ada tuh biasa ada pisah. Gitu. Aku makan. Kadang kan ada pelatih yang ayo konsentrasi tonton tuh. Nggak peduli aku orang nggak main aku. Kiper jarang kan diganti. Tuh. Karena dulu ketika ngeliat Bang Andre Dhani awal-awal muncul, sebenarnya secara postur dibanding kiper lain ya Bang ya. Kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan Iya, kan, iya, bisa dibilang iya. ya Bang. Karena kecil ya kan. Iya. Maksudnya tidak terlalu tinggi karena Sahar Ginanjar, Kurnia Mega, Iya. Betul. terus Rifki Mokodovic, Rifki Mokodovic, itu tinggi-tinggi tinggi semua. banget tuh. Dulu ada back Persija, Warsidi itu juga tinggi banget. Gitu. Oh. Tinggi ya. Iya. Berarti Kiper yang ada satu kiper yang pendek juga menurutku. Siapa kiper Persiba dulu? Siapa? ini Wawan Spiderman. Itu Bukan. juga pendek. Bukan. Ada yang lebih kecil. Wawan Spiderman juga Sempat timnas era Nil Maizar. Hah? Roni. No. Roni Tri. Roni Tri Prasnanto. Tri, siapa sih? Wahyu Tri. Wahyu Tri. Wahyu Tri, orang Jogja Itu adalah salah satu penjaga gawang dengan ukuran badan yang terlalu tinggi. Tapi jumpingnya oke, refleksnya oke. Tapi dulu di awal karir sempat dipermasalahin nggak Bang sama pelatih atau apa Enggak. dengan postur? Nggak ada batas minimal ya berarti ya? Zaman dulu kan malah tidak tidak seperti yang sekarang kan. Iya. Sekarang malah yang diutamakan malah Postur ya? postur tubuh. Ketika Thomas Doll pertama kali datang ke Persija, Iya. Iya. Thomas Doll ini cerita nyata. Thomas Doll datang pertama kali ke Persija, dia bilang, gue minta cariin satu kiper yang tinggi. Oh dia bilang gitu? Dia bilang gitu, gue nggak mungkin pakai kiper ini. Itu bilang di depan Bang. Enggak. Ke manajemen? Oh, ke manajemen. Gue nggak mungkin pakai kiper ini. Satu, gemuk. Kedua, pendek. Oke. Dia bilang gitu. Ada orang nyamain saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Kita buktiin aja. Kata Iya. dia. Buktinya Thomas Doll datang di tahun pertama, saya malah mencapai rekor clean sheet terbanyak Iya. di liga. Di liga. Di liga. Dia akhirnya bilang, ternyata emang beda. Kalau pemain berpengalaman tuh memang Berbeda. Itu dia. Sama kayak saya. Karena Aku tuh pernah jadi penjaga gawang dengan rekor kebobolan tersedikit. Ya, selama karena kamu itu. nggak main. karena timnya libur. Karena kamu nggak Betul sekali. Jangan. Satu musim aku cuman kebobolan 3. Kalian bayangin. Sama kayak tim aku, tidak pernah kalah di Liga Champions. Satu musim kebobolan 3, 20 pertandingan, satu musim kebobolan 3. Aku main cuman sekali, itu pun timku kalah. Kalah 3-2, aku kebobolan. Karena itu tadi juga selain postur, decision making juga penting soalnya. Iya. Kalau Oki mungkin decision makingnya bola boleh lewat, orang jangan, ya kan? Tapi setiap penjaga gawang tuh punya kemampuan masing-masing, punya kelemahan masing-masing. Ya. Iya. Aku tuh aku boleh bisa ngebanggain diri, aku jumpingku oke, tapi kalau untuk urusan bola bawah semua segala macam agak lumayan kesulitan aku. Ya. Kenapa tuh? Kesannya kenapa? Aku nggak tahu ya, mungkin refleksku ke bawah tuh jauh lebih lambat Dibanding ketimbang atas. aku jumping, iya. Tapi kiper tuh kalau latihan kayaknya paling capek Bang daripada pemain lain, iya nggak? Kalau kulihat nonton latihan tim Liga 1, Liga 2 gitu. Iya kan Bang? Iya. Dilatih khusus ada kiper Kalau- khusus gitu. Kalau zaman sekarang udah agak mending kali ya. Dulu lebih capek lagi. Kalau dulu kan kacau. Ini, zaman dulu Kami tuh kalau udah latihan, lapangan keras lagi kan. lapangannya setengah mati kerasnya. Kerasnya. Kalau udah pelatih kiper bawa adalah besi-besi segini tuh, aku langsung ulang tahun. Karena lompat, jatuh, lompat. Dikira orang happy padahal setengah mati. Itu tuh, kayak ulang tahun kita. Itu kayak bukan latihan. Sirkus malah gitu. Festival. Karena beneran, kayak misalnya ada besi 2. Kita lompat, nangkap bola kita dari bawah, berdiri, lompat lagi, gitu-gitu terus. Terus udah Berarti gitu, sebenarnya kalian sebagai kiper tuh berarti nyaman pakai yang celana panjang berarti Bang ya?
Yang zaman dulu itu. Yang ada gabus, yang ada gabusnya. Oh, dulu pelindung. iya. Kalau Kalau dulu dulu iya. iya, kalau sekarang enggak. Karena kan sekarang lapangan bagus. Oh, itu Lapangan pengaruh udah, ya. Itu lumayan. udah enak. Itu lumayan apa ya? Menurutku lumayan kayak mengganggu sih sebenarnya Risih ya? kita kalau pakai gitu. Nggak nyaman. Tapi kan empuk jadinya. Empuk. Era-era Buffon ya yang bikin kiper sekarang pakai Tangan pendek. pendek. Iya. Sebastian Frey. Sebastian gitu Frey. ya, Iya. pendek, ya. Sama kalau kiper pakai celana panjang tuh kesannya kayak mau Jumatan. Kamu maksud kamu Mas Mukti Ali Raja itu selalu pengen Jumatan. Mukti Ali Raja. Atau Mas Hendro. Ayo. Halo Mas Hendro. Halo Mas Hendro. Jangan seperti itu. Jangan gitu loh, Mu. Ya tapi kan mungkin zaman sudah berubah ya kan. Iya. Perkembangan sepak bola udah lumayan bagus dan kita juga sudah melihat wajah di timnas Indonesia yang baru yang udah main di FIFA Series dan kita bahasnya langsung nih. Bedah sampai clear. Yes. Jadi ini Indonesia dia main di FIFA Series menang 4-0 lawan Saint Kitts and Saint Kitts Nevis. Nevis. Harusnya 5-0 tadi gol terakhir Yakob kejebak offside. Tipis. Tipis saja. Tipis. Tapi Tapi kan tipis peluang- sih sebadan. Ya itu kalau di Premier League ngeceknya lama tuh. Ngeceknya lama tuh. Drama-drama aja udah. Betul. Statistik berapa tuh? Boleh dikasih lihat? Saya nggak kelihatan, mohon maaf. Tembakannya 16 Tembakan yang di 16. Indonesia ya kan. Saint Nevis Cuma satu, itu juga nggak on goal ya kan, nggak target. Corner sama-sama 5. Iya tapi ini sebenarnya kan udah kelihatan lah beda kelas kan. Iya, secara ranking selisih 30 ya. Iya, orang main ada tuh yang lari di GBK ngelihat busnya si Saint Kitts itu lagi jalan ke GBK lagi mau latihan. Terus bilang kayak ini kayak pelari-pelari Culture pelari-pelari culture yang lagi mau ikut maraton-maraton ya, maraton ini ya. Ini kayak Bukan kayak pemain bola tampilannya. kayak pelari-pelari gitu ya kan. Tapi ketika mendengar nama negara ini saya yang ingat langsung Kayamba. Kayak Bagam. Wih, kit kayak Mbak. Ternyata ada orang lain selain Kayamba di negara. Nggak ada dong. Ada Sterling nih, Sterling. Kayak Bagam tuh salah satu pemain dengan jumlah gol lumayan banyak di Oh, legend. Legend dia. Legend di sana. Bisa dibilang dia Canannya sana. Di Canan. Kenapa dia di Canan? Kayak Bagam. Katoya. Tapi bayangin gitu kayak Bagams ya. Tapi Kayamba itu dulu fisiknya katanya paling gila ya Bang di Bagus Liga 1 banget. ya. Waktu pas saya datang ke Sriwijaya. Sriwijaya, saya datang ke Sriwijaya itu dia umur udah 39 Iya. apa 40. Itu badannya Masih ini ya. bagus banget, bagus. VO to make-nya katanya waktu itu juga Bagus. paling bagus. Asli bagus. Makanya pemain-pemain Saint Nevis tadi walaupun permainannya ya biasa tapi fisiknya Oke. oke banget ya kan. Ya gimana negaranya mungkin dia emang hidupnya udah keras kan di sana Iya. kan. Gitu kan. Iya, emang kebiasa dengan fisik kali ya. Fisik, Makanya ya. mereka punya kemampuan fisik lumayan oke lah. Awal-awal sempat lumayan menekan timnas Ada Indonesia. satu momen Iya. tuh ya. Di 5 sampai 10 menit awal tuh mereka menguasai permainan. Indonesia lumayan tertekan tapi pada akhirnya kita keluar terus nyetak gol pertama dari Beckham. Umpan oleh Romani bagus banget. Memecah. Memecah. Us gitu bolanya. Kalau kata Valen, umpan membelah lautan. Kalau yang tadi membelah kemacetan Mampang. Kalau menurut Bang Andre Dani gimana dengan first impression dengan skor 4-0 ini? Iya, dengan skor 4-0 kalau menurut saya ini patut kita banggakan karena debut dari pelatih John Hartman. Tapi kita harus lihat nanti di pertandingan kedua melawan Bulgaria. Iya. Apalagi tadi Bulgaria menang 10-2. Iya. Nah, ini baru ujian apa ya? Yang sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Iya. Ya kita lihat aja nanti di hari Senin Iya. tanggal 30 ya. Tanggal 30 betul. Tanggal 30 semoga bisa sesuai dengan ekspektasi kita semua. Tapi dengan ukuran tim baru, pelatih baru 4-0 ini lumayan lah ya buat Bagus, nambah semangat. bagus. Iya. Walaupun secara permainan kita belum bisa terlalu Belum bisa. ngomongin sebenarnya Ya, ya Bang betul. ya. Ya, yang agak yang menarik sebenarnya posisi ya bermain dengan 3 back itu ya. Terus Iya. Donitri menurut gua kayak wah, Nah ini beliau kan setiap hari ketemu Donitri Donitri nih, Bang. Gimana Donitri debut nih. Donitri di timnas ini? Apakah sebelumnya Abang udah memperkirakan wah nih anak bakalan naik ke senior atau gimana? Kita udah bisa prediksi tuh. Waktu pas zaman Liga Covid, kita bicara Liga Covid. iya Oh berarti udah lama Mu. 4 tahun lalu ya Bang? Iya. Ya itu usianya juga masih 16 kalau nggak salah ya. 16-an. Kita saya Maman Abdurrahman, Bustomi itu bilang anak ini bagus. Ini calon
bintang masa depannya. Karena kan musim lalu harusnya posisi dia itu bareng sama Firza ya. Firza. Dia bisa ngegeser Firza. Tapi permasalahannya tahun lalu dia lebih banyak ke tim nasional. Iya. Di semua beberapa TV. umur kan. Iya, benar. Tapi benar. Bang Andri Tani sebagai teman satu timnya, sebenarnya Doni ini lebih cocok diposisikan di mana? Karena beberapa kali dia tuh digeser-geser terus tuh. Betul. Dicoba-coba terus tuh Bang. Full back kiri oke. Dia full back Itu kiri. terbaiknya Full dia. back kiri ya. Bang. Main di full back kiri. Itu udah dia punya crossing bagus, Iya. punya bertahan bagus. Iya. Makanya tadi kita lihat kan corner dia ambil, cornernya tajam. beberapa crossingnya juga oke, semua segala macam. Kayaknya ini si pelatih senang sama dia. Karena kayaknya kan untuk proyeksi timnas U20, Iya. U23, dia kan masih bisa dipakai Panjang. juga. Pas tadi kan Betul, di betul. ada Panjang. yang si AFC Cup itu kan, Iya. AFF Cup itu Iya, kan, challenge itu yang makanya dari FIFA itu. kan. Sama kakaknya juga pemain ya Bang ya. Ya dulu kakaknya bareng sama saya. Joko Sasongko. Loh, pelita ini dulu. adiknya Joko Sasongko. Iya. Sekarang kayaknya masih banyak Bang di Persebi Boyolali kalau nggak salah. Kayaknya di Liga 3 ya. Iya Liga 3. Siapa? Joko. Joko Sasongko masih. Enak banget manggilnya Joko ya. Daripada Sasongko, enakan Joko. Siapa Sasongko? Gitu. Dan tim Bang Andri Tani Persija katanya menyumbang pemain terbanyak ya di timnas ya. Ya, Emang harus lah. Si Jordi Amat, Doni Jordi. Tri, Rido. Rido. Ada Witan juga sebenarnya Iya. yang dipanggil. Iya, Witan sama Ada Fajar. Fajar kayak begitu. Tapi kayaknya si Herman ini benar-benar kemarin-kemarin nonton Liga. Herman siapa nih? Herman Jumafi. Don Herman Batak. Herman Batak. Herman Batak. Herman Batak. Herman Batak. Kayak bener-bener John Herman Jumafo. Anjay. Selalu bikin video gitu dia. Anjay. Ngopi apa ngopi? Udah ngopi belum? Anjay. Herman Jumafo. tapi pas kesini pemalu dia. Siapa? Pemalu. Cuma Oh, pemalu. Kamerun pemalu. Pemalu. Dua kata Kalah lucu, menang Kamerun rukun pemalu. emang. Ya tapi kan lihat line up-nya menarik Posisinya ya. tuh bener-bener posisi yang di timnya mereka masing-masing. Iya. Terus ngeliat apa ya main 3 back lagi karena kan sebenarnya kalau ngeliat di lini belakang kan pilihannya banyak ya. Banyak Rido, banget, Jai, banyak. terus Iya. ada Bagot sekarang udah balik lagi, terus ada Justin Hubner semuanya. Iya. Pilihan backnya tuh banyak jadi kayak kata Jordan, udahlah backnya bagus mainin aja tiga-tiganya udahlah. Dengan formasi 3. Ini kan ini adalah formasi baru di bawah kepelatihan baru sebenarnya. Tapi yang harus kita perhatikan, Rizky Ridho tetap selalu dapat tempat. Itu tuh Rizky Ridho selalu dapat tempat. Maksudnya kita bicara yang lokal ya, kalau yang Kan lokal pemain-pemain. semua. Iya. Maksudnya apa? Bukan yang Wah. main di Liga 1. Liga 1. Liga 1 liganya. Oh, Liga 1. Oh. Rizky Ridho yang lainnya kan abroad. Apa sih? Abroad. Yang lainnya kan abroad nih, kayak Sananta juga main di Brunei. Rizky Ridho tuh selalu dapat tempat nih dari pelatih-pelatih yang walaupun berganti Yang pelatihnya, udah ada, ya. dia tetap Iya. dikasih Selalu dapat tempat. posisi ya. Selalu dapat posisi kayak begitu. Sisa kan bener kan? Sisanya abroad semua. Oh enggak nih, paling Doni. sekarang Doni. Jordi Amat sekarang. Sama Jordi ya. Ya Jordi juga Persija juga. Iya, sekarang kan sudah di Persija sama Doni Tri. Tapi posisinya Jordi agak beda, jadi dia lagi Jadi gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Iya, iya betul. Nah, dia kalau di Persija jadi stopper apa gelandang bertahan? Nah, makanya ini posisi baru Jordi. Oh, ini posisi baru Posisi Jordi. baru Jordi. Jadi waktu kita kekurangan Persija ya. Iya. Persija kekurangan midfield. Jordi main di midfield. Dan bagus. Dan dia bagus. Kalian tadi bagus jemput bola, Bagus. intercept bola semuanya. Kelihatan bahwa kualitas Jordi itu memang pernah main di Premier League gitu. Iya, sentuhannya Iya, emang ya. Sentuhan bolanya bagus memang. Bagus. Tapi emang secara fisik ya Secara udah fisik, iya, umur. usia. Ya kita harus akui lah Harus akui. pemain dengan usia yang sudah lumayan tua Dewasa. itu, dewasa. Dewasa. Lumayan tua sih sebenarnya. kalahnya Maghrib. Iya, maghrib. Kalahnya kan di fisik aja. Fisik, Kalau iya. secara visi main kan kita nggak perlu raguin lagi lah. Iya. Man of the match hari ini Beckham Putra. Beckham Putra Dua karena dari gol. menit Dua gol. awal pemain yang Ya, paling fluid harus tuh kita tadi. akuin dia membayar komenan-komenan netizen Itu, betul. dengan 2 gol yang betul. dia lesatkan. Walaupun tadi aku nggak suka dia tadi sempat gini tadi. Gimana? Umpan gini. Iya, Oh, ada, gitu. ada. Walaupun menurutku ya itu sebuah
confidence Ya. yang baik. Pemain bola sekarang itu juga memikirkan ini bisa jadi potongan TikTok nih. Ini potong-potong Skill ya, langsung, skill gak ya apa-apa, kan? pamer skill. Wah. Dipotong-potong. Buatku itu tidak masalah. Tidak Karena masalah, itu dia udah unggul. udah nyetak 2 gol. Cuman Iya. kan menurutku alangkah lebih baiknya ya sudah main efektif aja. Kayak Benar, begitu. sama di pertandingan ini Beckham finishingnya sangat dewasa. Dewasa. Kalau nggak salah 3 peluang, 2 gol, yang 1 ditepis tadi yang placing. Betul, Ada. yang blessing. Tapi sih kredit juga ke Ole Romeni lah. Nah ini dia, Ole Romeni ini menurutku dia nggak beruntung kalau main di klub. Dia kalau di timnas oke performanya. Kalau di klub dia tuh cadangan terus kayaknya nggak ketemu temen yang klop aja buat main. Ini tadi umpannya Memang gila. nggak bakal ketemu Klopp. Bukan klop itu. Klop. Oh, Klopp. Bukan klop. Klop. Apa sih bilangnya? Nggak Nggak cocok. Nggak cocok. Matching, Nggak nggak matching, nggak nggak cocok. matching. nggak klop dia. Nggak ketemu aja tandem yang pas kayaknya Iya. di Oxford Sama kan. di pertandingan ini semua pemain improve tadi. Iya, Bagus iya. di Agresif. depan, Iya. agresif semua. semuanya. Nah, Rizky Ridho tuh Tiba-tiba tadi kalau di nggak mana, ngontrolnya lepas, dia bisa Gol tuh. syuting ke Iya. gawang tadi. Yang pertama, yang babak pertama kan? Aku happy lihat dari awal Ridho main di Nah. timnas tuh sampai detik ini dia adalah pemain yang aku happy sekali lihat Iya. dia main. Tapi memang kalau ini dari kacamata saya Iya, ya. Bang. Kalau tadi kita lihat Beckham main ya, Iya. Beckham memang main bagus. Bagus. Terus jadi pemain terbaik di game tadi. Iya. Persib, kita bicara di klub, Persib. Karena ada Beckham juga. Bener. Betul, betul, setuju. betul. Beckham tuh ngangkat di Angkat. Beckham itu punya punya magis. ada perannya di Iya, di di Persib. di Persib itu. Ini harus kita akuin waktu ini saya bicara yang udah lewat Ya, Persija lawan Persib. Persib. Beckham. Kita suka tidak suka dengan gayanya Beckham. Dibutuhin pemain Betul. Setuju. seperti dia. Betul, setuju. Lagi meletek-meleteknya tuh. Meletek-meletek. Beneran, Iya. lagi ininya, meletek-meleteknya. Ini adalah momen dimana Iya. seorang pemain muda harus punya senior yang mengayomi dengan baik. Iya, setuju. Kayak begitu. Setuju. Kamu Saya- nggak punya ya? Senior saya nakal semua. Senior, terus mulai habis ini dicari, oke seniornya siapa? Senior saya, ada Marcus Horizon. Abang andalanku. Bang Andri nih, tapi ketika melihat pertandingan tadi, kenapa pemain bisa se-enjoy itu? Kira-kira kacamatamu sebagai pemain, instruksi apa yang diberikan oleh John Herman Jumafo tadi? Kok pemain bisa kayak Senyaman se-enjoy itu itu, ya, seru itu senyaman ya? itu, komunikasinya oke. Mungkin gini ya, karena udah unggul, karena kan tadi kan 5 menit sampai 10 menit awal, Sampai Ketekan tekan, ya, ya. gitu. Ya. katakan itu kan berarti kita mencari ritme. Ya. Di mana ritme permainan kita nih. Nah, setelah kita bisa keluar dari situ, kita bisa apalagi bikin gol, 2 gol, 3 gol, akhirnya bisa enjoy, bisa menikmati permainan, apalagi dengan main di home, Ya. itu kan pasti akan menikmati gitu loh. Go with the flow gitu ya. Karena sejujurnya boleh dikoreksi sama Bang Oki. Pertandingan yang paling berat itu adalah 10 sampai 15 menit awal. Ya, oke. Itu cuman. Itu. Makanya pelatih tuh selalu menginstruksikan konsentrasi di 15 menit awal dan 15 15 menit akhir. Karena itu tuh. Kenapa 15 menit akhir? Karena kondisi udah capek. Iya, harus Itu fokus harus ya. fokus. Harus fokus. Itu aja tuh masa kritis tuh main bola di 15 menit awal dan 15 menit akhir. Nah, sisanya tuh kita udah ketemu ritme mainnya, semua segala macam kayak begitu. Sama tadi tim kepelatihan dan pelatih John Herman Jumafo tuh terlihat ekspresif banget gitu. Dia lah. Ini duduk terus apa lagi gitu kayak nggak bisa tenang gitu, bener-bener ini tuh pertandingan pertama Kalau krusial John gitu. Hartman ekspresi apa tadi coba pasti lu pas nonton? Bentar. Kok di bangku penonton tuh sini? Ini terlalu ini. Dia ngapain instruksi? Kok di bangku penonton? Enggak, itu kayak bawa bapak. kayak Bapak manggil. main bola di kampung gitu terus kayak, kok lewat sini? Ngapain? Tapi ekspresif banget ya. Ekspresif. Ekspresif banget sama Gol pertama Beckham aja dia selebrasi Iya. tadi. Oke sekali. masih arahan terus. Beda sama panggil Patrick. gitu. Apa? Beda sama Patrick Kluivert. Kita harus akuin. Kita beda, sempat beda apa? Patrick pakai jas gitu rapi. bukan kita Masa sempat ketek, masa ketek. bukan kita sempat dilatih sama pelatih yang nggak punya kualitas sama sekali. Patrick Kluivert itu pelatih
Bentar ya. Wah, bentar, gua minum dulu. Gua gak ikut. Gue juga oke Rengga. Ya, minum aja. Ini biar aku single aku aja. Karena kalau kayak Andri tadi dia lagi masih main semua segala macam. Ya. Kalau aku beneran, aku kan sekarang kerjaanku cuma nontonin bola. Ya. Kita tuh kemarin sempat punya Tuh, tim ekspresif yang tuh. oke. Tuh, ekspresif. Oh, ekspresif. Dia itu lagi squad itu dia. Bentar. Kalau gini jadi inget mantan pelatih timnas dulu. Siapa? Siapa nih yang gini? Nel Miser. Iya udah nih. Nel Miser gitu. Udah nih. Sekarang dia ngelatih Sumsel United. Sumsel United. Udah nih. Apa tadi Kak? Terusin Pak. Ayo. Pendapat lu Lupa tadi. saya tadi. Itu Oh, Patrick. Patrick. Maksudnya kita sempat ngebangun timnas yang punya pakem main bola yang lumayan oke, semua segala macam. Aku tuh nggak masalah pergantian pelatih di di sebuah sepak bola tuh bukan suatu masalah. Karena kan ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Cuman alangkah baiknya ketika mengganti pelatih yang punya kualitas juga. Nah, Patrick Kluivert ini datang dengan kualitas yang -2. Harus kita akui. Maksudnya. Maksudnya gini. Dia kan datang dengan statistik winning 11 dia. Winning Eleven 2000 pangkat 5. Kayak begini nih. Tapi yang ku suka adalah PSSI langsung nge-switch ini Benar. dengan melakukan pergantian pelatih dengan kualitas yang bagus. Dengan proses yang kalem ya. Piala Ini Dunia dia. John ini mengantar Kanada lolos Piala Dunia 2022. Walaupun bagus. Saya kerja di stadion ada nonton Kanada. Kanada. Kan ada. Ada dong. Ada memang. dong. Jadi maksudnya PSSI langsung melakukan switch, melakukan pergantian pelatih dengan pelatih yang berkualitas dan terbukti di pertandingan pertama walaupun lawannya bisa Jauh dibilang di bawah kita, Iya. tapi jelas secara permainan, arah main, semangat, semua kayak begitu tuh kita Perlu diapresiasi. Iya, kita muncul lagi setelah kemarin sempat kecewa kan. Itu aja. Itu yang harus kita apresiasi sebenarnya. Di sepak bola ya gitu. Kalau memang nggak bagus ya kita bilang nggak bagus. Kalau memang bagus ya kita support. Itu Benar, aja biar sebenarnya. membangun. Membangun. Kayak begitu. Tapi jujur sebenarnya sebelum pengumuman si John Herdman ini saya berharap, Thomas Doll kali ya gitu. Bang Andre Dhani bayangin nggak ketika Thomas Doll jadi pelatih semisal timnas. Thomas Doll jadi pelatih timnas. Bang Andre Dhani kan pernah dilatih Thomas Doll langsung nih. Saya sempat ada kepikiran, wah Ada kepikiran ya? jangan Thomas Thomas Doll. Doll. Iya. Jadi pelatih. Tapi Thomas Doll tuh emang agak ini ya, agak sedikit ada selengeannya juga ya Bang. Maksud slangan gimana nih? Dari dandanya kan kayak turis canggu gitu. Santai gitu loh, santai. Santai, maksudnya nggak yang terlalu manners banget gitu loh. Tapi memang orangnya sesantai itu Santai orangnya. itu. Santai orangnya, santai banget. Tapi ketika latihan, wah Serius. Kayaknya bentak-bentak juga ya. galak. Jerman bang, Jerman. Apalagi kalau kalah, galak ya. Besok pagi jangan tegur dia pokoknya. Thomas Tapi Doll. setelah latihan, dia habis marah-marah setelah itu, udah baik lagi. Oke. Profesional. Profesional, Lapangan ya. orang untuk Iya, ini. Dan Kalau kayaknya sekarang idealis ya, ya, filosofi Yes. bolanya idealis. siapa si Thomas Doll? Thomas, Iya, iya. Kalau nih sekarang lah, misal. iya. Bojan Hodak menurut kalian tuh oke nggak kalau seandainya satu hari ngelatih timnas Indonesia? Ukurannya satu hari atau hari, ini? Suatu hari nanti. Oh, suatu hari. Oke. Dikala kita duduk di tepi pantai. Nyewati Kira-kira menurut kalian boleh nggak Bojan Hodak menangani timnas Indonesia? Dari Bang Tio dulu urut nih. Gue langsung Coba, ketiga. Coba Eh, Bang. pertanyaan-pertanyaan. Ya misalnya kalau Iya. ngeliat dia bawa Persib kan gak ada yang tahu juga, maksudnya timnas sama klub pasti beda kan ambience juga kan. Bener, Lu bener, gak ketemu bener. pemain setiap hari, lu ketemunya juga Bener. ya pas lagi mau pertandingan doang, persiapannya juga cepet. Tapi ya kalau ngelihat dari penampilannya performanya sama Persib dari 2 musim terakhir sih cocok-cocok aja sih harusnya. Cocok-cocok aja. Tapi yang kita win never know until we try. Betul. Jadi kan kita hanya bicara kira-kira Seandainya. boleh nggak Seandainya. dia Boleh lah. dikasih kesempatan Ya. untuk melatih timnas? Boleh lah, Boleh. semua pasti boleh lah. Kalau Kalau gua, kenapa enggak? Kita coba aja, tapi kita pernah punya pengalaman yang enggak bagus. Oke. Bagus di klub, tapi di tim nasional kita gagal total. Iya. Itu waktu pas zaman saya. Itu di itu Simon. siapa? Simon McManamy ya. McManamy. Iya, Mana iya, McManamy. iya. Oh iya ya benar Mungkin ya. itu bisa menjadi sebuah pertimbangan. Iya, karena aku berpikirnya gini, pelatih-pelatih yang sempat yang ngelatih di Klub. timnas dan dia ngelatih di klub Liga Indonesia, maksudnya dia lebih paham culture sepak bola Indonesia. Dia tahu pemain-pemainnya, kan sudah pernah ngelawan dia, Betul, segala macam. Itu mungkin kelebihannya. Tapi kan kalau sekarang
tidak semua pemain main di Liga 1 kan. Iya. Benar. Banyak pemain yang abroad tadi. Yes. Abroad. Jadi Nah. mungkin agak kesulitan dalam komunikasi dan pemilihan pemain. Mukti? Kalau aku justru mohon maaf kurang setuju. Karena Sebagai penonton timnas, fans timnas, saya pengen bener-bener yang sekalian yang kita nggak tahu aja. Kayak John Herdman ini yang nggak tahu sepak terjangnya. iya nggak tahu siapa Tiba-tiba- terjangnya, tapi kita bisa lihat statistiknya, Iya. lihat dulu CV-nya seperti apa. Jadi freshnya tuh lebih lebih kerasa lah menurut gue. Nah, aku tadi kepikiran aja karena tadi kita ngomongin Thomas Doll kan, maksudnya Iya. Thomas Doll tuh punya kualitas, Bojan juga punya kualitas. Itu tuh dulu siapa? Teko. Oh iya. Teko kayak begitu tuh. Sama satu lagi itu aku suka tuh sebenarnya pelatihnya PSM yang baru aja pindah yang sebelumnya. Bernardo, Tavares. 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 Ya pelatih bagus pun kalau kondisi tim tidak baik jadi tidak baik ya. Oke. Suasana timnya ya kayak begitu. Ya tapi kan tim Indonesia yang tadi menang lawan San Neves kan kita tepuk tangan dulu lagi. Loh, Iya. itu harus prestasi nih bro, 4-0 bro. Kalau walaupun- menang lawan Bulgaria, ya mungkin kalau menang nggak dapat piala kan. Betul. Bukan apa sih? Tapi apa nambah namanya? poin. Betul, Tapi nambah lebih poin. naik. Iya naik lagi kan? ranking naik kita lagi, kan. Karena itu akan bermain di tanggal 30 nanti 30. ya kan lawan Bulgaria di GBK. Speak Bola juga akan live reaction juga di sana. Oh ya. Ada kita live reaction. Nah, dan dari John Herdman ini untuk tim Indonesianya kok ini Bang, secara slot kiper kok ngambilnya banyak menurut Bang Andre Tani secara kacamata Ada kiper. 4 loh. Ada apa ini ketika John Herdman Jumafo ini kok sampai 4 kiper yang dipanggil Bang? Harusnya berapa? Harus 3 yang satu manajer mungkin. Rodman mungkin teman yang 3. Ya berapa gitu. Tapi kiper tuh emang idealnya. empat. Rata-rata aku nggak Kadang tahu ya. 3 juga kalau aku sebagai orang awam kadang 3. Oke, sekarang Kalau gini. tadi sampai 4 Bang. Kalau kita ambil tiga, amit-amit. Dari 3, salah satu cedera, tinggal 2. Iya. Di game ada yang cedera, tinggal 1. Oh, standarnya emang 4 ya? Nah sekarang kita ambil 4. Ya. Tujuan yang ambil 4 ini apa? Ya. Ada Cahaya, ada Nadeo, ada Emil. Paes, ada Emil. Ya. Cahaya pemain baru nih, Iya. Iya. Dikasih kesempatan dikasih nih. kesempatan. Yang tadinya sering masuk si Hernando. Hernando. Ya. Hernando sekarang diganti sama Cahaya. Mungkin pelatih punya tujuan lain. Tujuannya apa? Mungkin nanti buat ngisi slot di U23 U22 persiapan atau U23 gitu-gitu. persiapan. Mungkin bisa jadi seperti itu untuk Cahaya beradaptasi dengan kiper-kiper yang lebih senior. Oh, Kan benar bisa sih. ngambil ilmu latihan semua segala. Kemarin kan kejadian di Bayern Munchen kan? Oh, itu Sampai 3 kipernya. sampai kiper yang umur 16 ya. U16-nya. Iya. Dan itu kalau dia main tuh dia mesti beneran selesai. Jadi di Jerman itu peraturannya adalah ketika lo U16, lo pokoknya maksimal jam 11. 10 malam. 10 malam. Jadi selesai pertandingan dia langsung cabut. Langsung balik. Nggak boleh kerja lagi. Dan besoknya bisa libur. Itu yang terjadi sama Lamine Yamal. Namanya sama Kan bayar. yang Euro kan. Yang Euro, bayar kan? iya Euro final dia belum 17 tahun tuh. Jadi nggak boleh bekerja kan? nggak boleh kerja tapi dibayar. Pokoknya ada kompensasi dari negaranya lah. Beda-beda emang negara. Di Jerman karena main di Jerman waktu itu kan. Iya. Jadi emang slot kiper itu dikhususkan ya 4 ya Bang, karena posisi yang riskan juga kan, nggak kayak pemain lain kan bisa di roll gitu Iya. ya. Dan ketika latihan, kita bicara latihan, Iya. 4 itu paling ideal kiper. Mau 3 tuh setengah mati latihan. Kalau 3. 3, waduh, mati kita kiper. karena aku sebagai penonton bola sering ngapain sih beli kiper 4 gitu kan. Yang satu bisa buat bayar catering atau buat posisi lain gitu kayak influencer apa KOL. Aku sebagai orang awam mah. Ya kiper karena tuh kita kayak gini, tikus kita kalau sama latihan, empat kalau gitu. misalnya 4, itu latihannya kita jauh lebih ringan, istirahatnya lebih banyak, Recovery-nya orang lebih panjang. jaga gawang, kayak begitu. Iya. Sekarang sama kan kita main tuh satu musim kan panjang tuh. Panjang. Satu musim 34 game. 34 game, jadi kalau misalnya, apalagi ada yang main di Asia lagi. Nah, ya. ini Gitu pengalaman ya, saya nih. soalnya. Pengalaman saya kenapa saya sign sama Sriwijaya FC. Oke. Saya masih kelas 3 SMA. Di sana kipernya Ferry Rotin Sulu, Dede Sulaiman, Ya, Sulaiman. dari Sulaiman. sama Afrianto. Ya. Tiga-tiganya cedera, Pak. Oh iya. Tiga-tiganya cedera. Ferry lutut, Dede Sulaiman waktu itu patah, Afrianto patah. Nah, dia main di 3 kompetisi. Copa, Champion Asia, Copa, terus Liga Champion Asia, Iya. sama Liga Liga Indonesia. lokal. Indonesia. Oh. Sama Liga Indonesia. Nah, akhirnya dia butuh kiper, saya yang berangkat ke sana. Saya seleksi di Ragunan, saya seleksi berangkat ke sana. Akhirnya saya sign di Sriwijaya.
Oh, Coach berarti RD tuh kan? Coach RD. debut abang tuh gara-gara 3 ini cedera. Saya bisa masuk ke profesional gara-gara 3 orang cedera itu. Tuh. Oh. Sama, saya dulu bisa main profesional karena pakai dukun. Saya kasih minuman mereka semua. Minum. Karena memang resikonya kayaknya dibanding pemain posisi lain, kiper tuh menurut saya sebagai penonton tuh paling riskan, Bang. Paling beresiko. Ya kayak almarhum Khairul Huda juga kan yang kejadian gitu-gitu. Paling beresiko emang. Paling berisiko. Nah, netizen tuh komen banyak yang mempertanyakan kenapa Cahya Supriyadi kok masuk line up gitu. Nah, Masuk dalam squad. Masuk squad squad. squad gitu. Nah, menurut Bang Andri Dhani gimana melihat si Cahya Supriyadi? Karena dulu kan sempet bareng di Di Persija Persija, juga kan. iya, betul. Nah, Cahya salah satu menurut saya Ya. kiper yang punya potensi. Oke. Kalau saya bareng sama dia tuh 3-4 tahun lah. Kiper bisa build up, kiper modern, kakinya kiri kanan bagus, baca permainan bagus, dan kenapa dia bisa masuk ke squad? Mungkin yang salah satu alasannya mungkin yang barusan kita bahas. Untuk menambah kuota yang Iya, di oke. U22, U23 itu. Dan performanya di liga juga, Performa di liga juga lagi oke. bagus. Lagi oke. Oke. Dia dapat posisi inti di PSIS. PSIS. Betul. Kemarin timnas juga dia dipanggil yang U22 kan. Benar. Jadi nggak ada salahnya. Tadi kami sebelum syuting ngobrol, ya Cahya emang punya kemampuan lah untuk itu. Karena menjaga gawang tuh gitu tuh. Musim ini Hernando mungkin secara performa naik turun. Benar. Ada Cahya Supriyadi yang secara Stabil performa ya? Stabil. ya pasti bakal dikasih kesempatan. Begitu juga kayak musim lalu Nadeo tuh sempat mainnya naik turun. Ya. Musim ini mainnya oke lagi kayak begitu tuh. Jadi ya siapa yang bagus emang kayaknya pelatih memang fair aja. Ya. Sama mental kayaknya kiper juga paling ini ya. Iya, mental memang. Karena kalau kiper kebobolan gara-gara dia blunder pasti overthinking kan. Iya. Aduh, masalah gue, Paling tim bisa gue kalah nih, lari. salah gue nih. Gitu. Nah, Bang Andri Dhani kalau membayangkan diri menjadi seorang Onana gimana sudut pandang? Ini kita nanya sudut pandang kiper ya. Bener. Karena kita Gini. sebagai penonton tuh sering ini Bang ke Onana Bang. Kalau Onana mungkin ini ya, apa Dari namanya? sudut pandangmu sebagai kiper. Onana mungkin masih dapat main berapa game sampai Oke. enggak. Yang baru kejadian kemarin kiper Kinski, Spurs, Itu gimana mentalnya coba? langsung diganti. Pasti kamu ngerasain juga Bang. Itu gimana coba? Nggak mentalnya? pernah main, sekali main blunder, Baru 15 menit. baru 20 15 menit diganti. Diganti. Dia tuh jujur aja, dia langsung ngubungin orang tuanya, mau daftar PNS. Baru dibeli itu Kinski itu kalau main di Football Manager ya. Bagus banget statistiknya. Wonderkid. Dia Dia. Kamu sebagai kiper kalau blunder atau kebobolan banyak itu bisa tidur nggak malamnya Bang? Gitu. Kepikiran nggak Gini sih? lah ya, gini deh. Yang paling sedihnya jadi kiper gini. Kita punya save banyak. Tiba-tiba menit 88 kita blunder. Iya. Kemasukan 1-0. Iya. Striker punya peluang banyak. Tiba-tiba dia dapat satu peluang golin. Iya. Jadi Pahlawan. dia Pahlawan. hero dia. Iya. kita. Lah kita. Kita. Jadi korban. Nanya nggak bisa tidur atau nggak kepikiran atau aku tuh pernah blunder gitu. Langsung tidur aku. Biar apa? Biar lupa. Biar lupa. Habis itu nggak dimainkan lagi. Tapi kan ini kan kalau ngomongin kiper Indonesia yang bermain di Liga 1 deh. Ya. Menurut Bang Andi Tani sendiri yang sekarang Nggak menonjol. banyak loh sekarang Bang. Ya nggak banyak. Nggak banyak loh. Yang menonjol menurut Bang Andi Tani siapa nih? Lokal ya? Lokal, Lokal, Liga Bang. 1, Liga 1. Liga 1 lokal yang menonjol sekarang selain Cahya. Cahya Nadeo, Teja. Oh iya, Teja Pakualam bro. Teja itu bersaing dengan kiper asing tapi dia bisa dapat posisi utama. Benar. Teja. Senior juga Teja udah Sumendra. Ya salah dong. Teza Nyanyi itu. dong. Nyanyi dong Teja Sumendra. Salah terus saya nih referensinya. Bukan Teja itu. Teja itu dia satu kali clean sheet lagi, dia mencetak rekor saya. Oh gitu. Iya. Satu kali lagi aja clean sheet. Berapa totalnya rekornya? Rekor saya itu 15. Dia 14. Dia sekarang 15. Oh dia sudah 15. 15 ya. 15. Udah 15 clean sheet. Aduh susah juga ya. Tapi kenapa menurut Bang Andre Dhani kok sekarang tren di liga kita itu kebanyakan pakai kiper asing Bang? Nah, itu yang sampai sekarang saya juga masih menjadi Tanda tanya. Tanda tanya ya. kita punya banyak kiper bagus. Iya, Iya. kita punya banyak. Dari zaman dulu Hendro Kartiko, sebelumnya ada Kurnia Sandi, Jendri Pito. Riko Mangputra, ada Mas Hendro, ada Jendri Pito sampai
Joy Sorongan segala macem lah. Sampai sekarang sampai ada Ada siapa cahaya. tadi? Joy Sorongan. Yes, kiper Iya. PSMS Medan tuh. Abang-abangan saya itu. Ada Oki Rengga juga. ya. Jangan dihitung itu. Dia tuh pelukis pasir. Lukis pasir. Karena Pelukis pasir. saya sebagai penonton liga itu kalau melihat posisi kayak sayang kalau pemain asing buat ngisi slot kiper. Karena Makanya- sekarang juga kayaknya slot pemain asing kan lumayan banyak. Betul. Iya. 8 ya? 7. 7. 7 yang main. Makanya sekarang ada beberapa klub yang ketika mereka mau main menyerang, posisi kiper itu dipakai kiper lokal. Oh, justru itu. Kuota Jadi, pemainnya diatur kuota ya. pemainnya. Maaf, yang boleh main tuh satu match yang langsung main berapa? Yang boleh? 7. 7 boleh langsung main? Iya. Kan kuota asing itu 11. Hah? Kuota Total asing tuh 11? 11. Yang di lapangan 7. Yang lapangan 7, cadangan 2. Dua. Oh gitu. Iya. Iya. Oh, baru tahu aku kira tuh kuotanya 7. Yang terdaftar di SP itu 9. 9. Yang terdaftar tuh 9. 7 boleh langsung main, 2 cadangan. Cadangan 2 lagi tribun. Iya. Oh gitu. Total punya 11. Total 11. Heeh. Gitu. Gak ngikutin aku gila. Berarti salut lah buat PSIM kipernya lokal semua, Bro. Saya- Persebaya juga lokal. Persebaya lokal. Persebaya Tadi lokal kami juga. ngobrol itu cadangannya Hernando siapa namanya? Miswar, bukan? Bukan Miswar ya? bukan Miswar. Siapa? Andika. Andika itu juga bagus itu, Andika. Iya, itu Andika tadi itu bagus. kita bicara itu Andika maksudnya punya potensi juga Iya, lah iya, untuk iya. jadi penjaga gawang kita. Kayak begitu banyak happy aku sebenarnya sama penjaga Banyak, gawang. penjaga gawang banyak lagi dari zaman dulu. Ngomongin tentang potensi, sekarang kita juga mau pindah ke sesuatu yang berpotensi juga. Respect. Yaitu segmen terbaru di season 3 Speak Bola Ultra Moment Clear. Mari kita akan membahas momen ultra yang ada di dunia sepak bola, ya kan? Bang Tio, kayaknya sebelum bahas Ultra Moment, kita perlu kasih tahu ke Bang Oki dan juga Bang Andre Tani dan Vivi Dedes. Apa biar tuh? nggak cuma momen aja yang ultra, tapi performa juga. Tahu nih gue arahnya kemana nih, ya kan? Pasti cara bikin performa ultra lewat kesehatan kulit kepala kan, Muk? Betul, Mas Tio. Nah, Vivin Dedes, tahu nggak kalau kulit kepala pria itu 7 kali lebih rentan terhadap ketombe. Makanya butuh perlindungan yang ultra. Nah, makanya kalian semua Fibnedes pakai Clear Man Ultra dengan 3 times scalp barrier defense, bisa lawan ketombe dan minyak berlebih. Terus ada cooling sensation-nya, jadi ngerasa dingin-dingin, nyegerin pas selesai dipakai. Udah seger, performa kalian juga jadi ultra dengan kulit kepala yang kuat. Nah, mending buruan beli Clear sekarang karena Clear juga lagi ada undian berhadiah. Caranya, beli Clear Man terus submit struk pembelian ke WhatsApp Clear untuk dapetin nomor undian. Nah, kalau beruntung, kamu bisa menangin 25 official match Piala Dunia 2026, 3 smartphone, 3 game konsol, dan 2 tiket nonton Piala Dunia di Amerika untuk pemenang challenge Clear. Scan QR untuk info lebih lengkapnya. Nah, ini. nih, QR langsung ya. Sekarang, Ke Amriki sekarang. nanti, ke Amriki. Ame siapa? Amerika. Tapi kita langsung masuk aja ke Ultra Moment Clear versi Speak Bola yang pertama. Ya. Ultra Iconic. Ini adalah Scorpion Kick dari Andri Tani. Tapi ini parah sih. Ya kan? Lihat video ini, kita video dulu nih. Kita nonton Ini dia bareng nih. videonya. Oke. Itu tuh passing sebenarnya, Passing ya? itu passing dari temen kan? Iya. Masing dari temen. Ya itu mungkin sebelum pertanyaan Bang Andri ngeliat ini Rene Higuita. Rene Higuita. Karena sebenarnya secara posisi udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau Iya. di heading nggak bisa, mau di apa, toh mau ditangkap juga pasti bakal pelanggaran kan. Pelanggaran, iya. Makanya, Kalau dilepas bola lebih cepat lagi masuk ke gawang. tapi itu adalah sebuah tendangan kualitas. Kualitas. Harus kita akuin itu. berkelas. Berkelas itu. ya Itu kan? berarti nggak disengaja, Bang Andre? Nggak sengaja kalau itu. Karena tiba-tiba bola Refleks lewat. aja ya? Kaget. Ini mau diapain? Ini bola Mau diapain? Iya, mau pakai kepala juga nggak dapet. Pakai tangan jadi Pelanggaran. Pelanggaran. ya udah kaki aja belakang. Dan kan Untungnya dapet. Kalau nggak dapet, Diputer-puter sampai sekarang sih Bang, itu Bang. Dipotong-potong di TikTok sih. Jatuhnya bukan Scorpio, lebih ke jangkrik. Jangkrik bos, jangkrik. Tapi itu mungkin nempel di kepala ya video Rene Higuita mungkin ya. Jadi bisa refleksnya. aduh kalau itu sih udah. Tapi pernah lihat pasti yang Pernah Rene Higuita lihat. kan, Bang? Tapi kalau gitu kan itu kan mikirnya sepersekian detik. Sepersekian detik. betul. Ya Itu kan? tuh udah nggak kepikiran. Masa iya sih inget Rene Rene. Rene Higuita. Momen ini. aku. Ya
kan. Rene Higuita nggak mungkin. Karena mulai Itu kan- kenceng ya. Iya, itu tuh lewat pasti refleks aja tuh. Refleks penjaga gawang tuh, bagus, nice. Itu gila. yang nendang siapa Tenangan sih? bro. Tadi, yang passing tuh Rido. Oh, Rido. Kamu marahin nggak abis itu bang? Enggak. Kamu coba Aduh dong. lo gitu, ya apa sih gitu. Ya kan kiper juga suka marah-marah ya kan, lu suka marah-marah gitu. Harus malah. Ya. Santun aku. Soft spoken. Santun banget aku. Soft spoken. Bang, jangan gitu. Tapi tak tumbuh. Ini ada lagi Ultra Moment Clear nih. Versi Versi Vimendes Vimendes. sosmed dari @Syahrul_Mars. Ultra Iconic save Casillas di Casillas. final Piala Dunia 2010 Belanda lawan Spanyol. Ini sih 2010 nih. Tapi padahal selain ini yang terbaik. Ya. Ini ya? Secara teknis. Secara teknis, dia tuh ngebaca loh. Oke. Bener gak? Karena Arjen Robben tuh pakai kaki kiri. Pakai kaki kiri Oke. Dia baca nutup ke ke arah ini kan. Ke arah ke Dia kan sini. secara sebenarnya ya, secara itu kan udah 1 lawan 1 dengan penjaga gawang kan. Nah, Ruben itu dia itu nutup gerakan kalau seandainya Ruben mau ngelewatin dia Sini ke ya. sebelah kiri, Oke. dia sudah tutup, tapi dia tetap kasih kakinya tuh. situ. Dengan harapan ya itu kalau Karena- Ruben kasih ke sana, Iya. nyangkut di kakinya. Karena dia udah si Arjen Robben udah nggak mungkin dribbling ke Karena kiri. ada iya. Sergio Ramos. Karena ada Sergio Ramos. Ada Ramos tuh. Oh. Pique lewat, Sergio Ramos itu kan. Oke. Ini hampir kayak golnya Beckham tadi ya. Tapi kiper Saint Nevis kayak udahlah gitu. Udahlah gitu. Yang penting beli oleh-oleh bisa pulang gitu. Aku besok pulang Soalnya ngejaga dia tadi udah ketipu kan. Tapi dia Secara kayak gerakan. yang bikin males gitu nggak ada Iya, effort kayak dia tadi "Bisa habis ini." dia kan tadinya gini. Iya. Habis itu agak ketipu dia gini. Iya kan? Nah, itunya tadi yang itu yang bikin males. Lu mesti lihat. Ada gesturnya, Bang. Masih lihat gesture si kipernya, senyum, Iya, ketawa. iya. Makanya kayak ketipu aku. Iya. Ketipu. Ya Allah. Ketipu. Ya, Bang, tapi tapi kamu pernah nggak ini pengakuan aja di konten ini ya, gini, spesial nih di sini nih. Spesial, Ada nggak spesial. momen kamu kegolan yang aslinya tuh kamu emang nggak bisa ngejangkau bola itu, tapi kamu sok-sokan jatuh aja ke biar kayak Gak pernah. Kalau itu gak pernah. Kalau itu gak pernah sama sekali kalau itu. Aku sebagai penonton sering mikir gitu Bang, kayak kiper tuh bola udah jauh deh. Dia kayak cuma gitu doang biar itu kelihatan. cuma Onana doang yang bisa. Kok bisa sih kita tuh selalu berusaha ngambil bola. Tapi sudut pandang penonton, sudut pandang penonton Gini, tuh kadang gitu Bang. Ini kayak gua kan fans MU ya nonton Onana gitu. Ah, pura-pura jatuh doang nih dia nih. pasti Iya, nih. ya ada emang gitu momen gitu ada ya. Onana memang gitu. Iya kan? Pura-pura jatuh. Kalau nih. orang itu ada di kontraknya. Ada kontrak. Di kontraknya begitu. Kayak Jordan Pickford sama Inggris itu. Dia sosok loncat tuh padahal kaki nyampe kan lu sebenarnya. Tapi momen save yang masih diingat sampai sekarang. Momen save terbaik. Persija Persipura main di Mandala Krida. Main di Mandala Krida. Oke. Mandala Krida yang zaman dulu Yo, lagi. yang habis enggak jadi. Persija mainnya di sana. Yang apa? Enggak, saya Main lewat home. stadion habis itu. Main home tapi di Main Mandala Krida Main ya? di Mandala Krida. Oh, itu kayaknya beberapa kali habis itu kan lawan Persiwa Wamena. Iya, betul. Itu. Siapa tuh? Beto. Syutingannya Beto. Heading Beto. Jadi crossing, bola deket banget di sini, dia heading. Saya dapat di sini. Momen terbaik tuh. Momen terbaik Mas Oki menyelamatkan gawang apa? Ingatnya agak lama. Ada aku ingat tapi almarhum Sudibyo pernah ada striker Dibyo. Di bio. Ya. Ada striker Dibyo. Itu momennya bola crossing, dia heading, aku udah ke kanan, bolanya ke kiri tuh. Kaki. Aku pakai tangan. ujung aja, pakai tangan dikit aja. Keluar. Dari itu penyelamatan terbaikku dan cuman itu. Tapi ini Bang Andre nih, kenapa di Indonesia nih saya sering lihat kiper itu kalau handuknya diambil marah? Yang di belakang gawang. Ada beberapa Dia kali ada berantem. teman. Emang ada? Ada Nah yang ini sampai berantem. saya tuh pernah nih, saya naruh handuk di gawang saya. Iya. Saya nggak marah. Strikernya yang marah. Kenapa? Loh saya bawa handuk mandi. Ada Yonex terusnya Ada body Mickey Mouse ya? Body Mickey Mouse. Dia kan dia kira kecil aja kan. Dia bawa lari-lari. Wah lebar gitu dia marah.
Ada di kantong mandi. Itu sih. Tapi kan ini juga ya, maksudnya denger-denger ya ada mitos-mitos juga penjaga Iya, gawang beberapa. apa gitu. Ya, banyak, Misalkan banyak. ngencingin gawang dulu Dulu gitu ada ya kan, kan. Bang, ngencingin Nendang-nendang. Kalau di kaki. liga aku nggak pernah ya melakukan itu. Kalau Sempak di dibalik. liga ya. Kalau Semak dibalik ada kan? Emang dibalik. kalau di liga aku tidak pernah melakukan itu. Tapi? Tapi di Tarkam aku pernah mendapatkan momen itu. Kamu aktornya atau Aku kamu? aktornya. Jadi aku main di satu kampung, di satu kampung. Jadi sebelum match nih, wallahin ya, aku dibawain pasir. Heh. Dibawain pasir sama adalah orang pintar di sana. Nanti ditabur ya di gawang gitu. Untuk apa Pak? Tabur aja katanya. Ya aku kan nggak enak ya. Kalau nggak kulakukan nanti timku kalah. Nanti gara-gara Jadi itu. alasan. Jadi alasan. Jadi kutabur lah itu. Menang nggak? Nah masalahnya kan Tarkam itu penontonnya kan di pinggir gawang. Iya, dekat. Iseng Nggak, lagi. nggak yang jauh-jauh kan. Pas ku tabur gitu, penonton gini, Cimen dukun. Aku malah tabur gitu. Aku tabur. Penonton di samping ini, Cimen dukun. Kalah tuh kayak 2-0. Gak ada ngaruh-ngaruh. Kalau Bang Andre Tani kulihat tiap main gitu misal jadi cadangan terus masuk itu pasti pegang rumput kalau nggak salah. Iya. Iya kan Bang? Iya betul. Karena setiap pemain itu pasti punya habit. Ya. Habit ya. Ada habit masing-masing. Dan ekspresif Bang Andre Tani ini. Iya. Tiap striker ngegolin gitu di belakang. Yes. Gimana? Enggak, Itu itu mah. enggak, itu hanya ini apa tuntutan Sering konten. banget. Enak. Kan biar kayak dipotong-potong TikTok kalau kata lu kan. Paling ekspresif. Aku Bang Andre Tani paling aku ekspresif sering sumpah. ngomong gitu jadi teringat lah ada momen strikerku nyetak gol gitu. Terus mereka selebrasinya jauh di gawang sana. Aku saking senengnya lari ke sana. Lari kenceng kali aku lari ngerayain balik. Ih sumpah balik aku gini. Kalau paling jauh. Dalam hatiku ngapain kau jauh kali ke sana. Capek kali. Udah paling betul tuh Andre Tani di gawang aja gini. Yes atau itu. Mungkin kalau zaman dulu udah ada GPS, Ah. GPS paling tinggi GPS. Paling dulu. tinggi juga. Aku tuh betul-betul abis nyetak gol jump itu waktu itu menit akhir terus main kandang kita butuh supaya nggak degradasi. Gitu. Ya. Nyetak aku lari apa tuh balik aku. Wah itu kalau udah ada Strava PS-nya 3 tuh. PS-nya 3 itu langsung. Kenceng gitu. Main gue pikir gak usah gitu. Tapi kamu pernah ngegolin nggak Bang selama Nggak. karirmu? Nggak Nggak pernah ya? Asis? Asis tahun lalu 2. Oh 2. Tahun lalu. Ukuran kiper 2. Banyak. Banyak itu. Banyak. Tahun lalu 2 dapat 2 asis. Bisa, kiper bisa asis sekarang. Gitu. Oh sama ini Bang, terakhir Bang. Ini penasaran banget nih. Terakhir deh. Ya nggak, belum tentu Yakin? sih. Ya belum tentu. Tentu. Dia sumpah dia happy kali kalau ketemu pemain-pemain. Dia happy dia ketemu pemain Liga, bola, happy gitu. dia. Cuman ketemu aku dia nggak peduli sama sekali. Kan udah berkarir di Indonesia udah puluhan tahun ya. Heeh. Masih dingin nggak momen teriakan supporter Indonesia yang masih terkenang sekarang kayak ngeledekin Bang Andre Tani? Kasih contoh. Ngeledek. Ngeledek gitu kayak kalau aku sebagai penonton tuh pernah ada yang ngeledek tuh sarkas gitu ngeledeknya. Wah ini pemain ini jago banget ini penemu bola nih. Gitu. Satir ada yang satir gitu. Kalau enggak ada yang wah kipernya beraninya pakai tangan gitu. Ya ada. Kalau di sisi penontonku ada Bang gitu Bang. Nah, dari sisi Bang Andre Tani pernah enggak Enggak. dicengin? Kan kita enggak pernah denger. Oh kalian tuh enggak denger di Gak mana? denger orang suara kan mau denger apaan Bang? Mau denger apa? Itu cuma ngomong gitu. Karena dari sisi kita penonton kayak udah mantep banget gitu neriakin pemain tuh. Enggak denger kita. Kalian enggak denger ya? Enggak denger. Kalau yang ngomong teriak satu stadion kedengeran, kalau cuma satu Kalau nggak kedengeran. satu stadion itu dengar. Maki denger Nah, kan? Kalau kita Bang. main di apa? Medan. di Teladan. Teladan. Nah, itu baru tuh itu denger kita tuh. makiannya. Itu apalagi kalau udah Aku sampai sekarang masih ingat. Aku sering dipanggil botol. Botol. Singkatan dari Botol. Kiper botol aku dia. Karena menurutku di pertandingan yang supporternya lumayan lumayan aktif itu kiper tuh salah satu yang mentalnya paling kena karena sering ditinggal sendiri. Dan paling dekat kan. Paling dekat Bang. karena nih ISL 2011 kalau saya nggak salah main
di luar Pulau Jawa lah. Ya. Sendiri kan? Iya, di belakang dia kan? tinggal kalau Sendiri. dia nyerang Tahu kan. nggak? Pas saya lagi berdiri diem gini, batu dong. Segini batu gede nih segini. Itu kalau Santai. kena Kepala apa enggak langsung bocor? bocor. Saya pernah. Astagfirullahaladzim. Keramik. Kenapa? Oh, kenapa keramik anjir? Loh, bangku penonton dulu. Pecahan itu. Bangku Iya. penonton kan dulu itu keramik. Oh iya bener. Marmer itu Marmer. dipecahin cetar. Dilempar aku. Cak, pertama jagung. Menurutku jagung masih aman lah. Iya. Kena tungkul jagung aku kayak, wah jagung nih. Pas keramik itu tetap, maju nih. Gak iya nih. Maju nih, maju. Keramik bro. tapi- Karena ada stadion yang paling dekat. Pernah main di Aceh nggak? Aceh ya. Stadion Persiraja Banda Aceh. Iya. Itu tuh Deket banget itu. banget Iya. penonton sama penjaga. Premier League style lah ya Premier League. Iya, bener. Oh, ya. Kayak stadionnya Luton gitu bang. Luton. Iya, kayak Luton. Iya, Iya, benar. Nempel. Tapi kalau zaman sekarang udah 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 enggak. enggak. Penonton udah jauh lebih dewasa lah. Bener. Mungkin lemparnya lempar tanggung jawab. STNK nih. Ya kalau gitu kita lempar tanggung jawabnya langsung ke segmen paling sekarang di dunia persepak bolaan, itu segmen Muk Trivia paling clear. Mukti akan memberikan trivia nama-nama pemain-pemain yang mungkin Unik-unik ya. unik-unik yang Yes. bisa membuat Bang Andri terngiang-ngiang sampai pas main nanti sama Persija nih. Oke, benar bang. Wait. Oke. Wide. Lebar. Wide. Jadi karena tamunya hari ini Bang Andre Tani, jadi nama-nama pemain hari ini adalah pemain-pemain yang berhubungan dengan dunia pertanian. Oke. Yang pertama datang dari pemain Denmark, berposisi sebagai bek kanan, bermain di BK Skotskjold, berumur 28 tahun dan sepertinya orang tuanya ngefans dengan band berasal dari Indonesia. Oh iya. Karena pemain ini bernama Kelvin Padi. Kelvin Padi. Kelvin Padi. Ilmu Nah. padi bang. Piu ngefans sama Piu. Kayak komen-komen di pemain bola itu ilmu padi bang. Ilmu padi abangku. Nah, selanjutnya si Kelvin Padi ini sepertinya tidak bisa satu tim dengan pemain ini. Pemain berasal dari Jepang, bermain di Liga Myanmar, umurnya 26 tahun. Kenapa tidak bisa Tidak satu bisa? tim? Karena Karena? pasti akan berantem. Karena Pemain Jepang ini bernama Rintaro Hama. Yang United ya. Kalau satu tim berantem, Padi sama Hama. Rintaro Hama. Rintaro Hama. Dan sepertinya Kelvin Padi ini punya saudara yang berasal dari Norwegia, berumur 37 tahun, berposisi sebagai penyerang. Karena kayaknya namanya Kenapa dia bersaudara? Nyambung. Dia nyambung. Nyambung, lebih tua dari Kelvin Lebih Padi tua tadi. dari Kelvin Padi. Karena pemain ini bernama Steinar Beras. 37 tahun nih saudaranya Erling Haaland nih emang nih. Namanya bener-bener tenar berat. Bu, beli beras dia keluar tuh. Ditimbang itu. Nah, selanjutnya pemain ini jika satu tim dengan si Kelvin Padi dan Steinar Beras akan membuat tim ini menjadi bagus karena pemain ini adalah pemain yang melengkapi dua orang itu tadi. Karena dia Dia bernama- berasal dari Siprus, umurnya baru 20 tahun, berposisi sebagai gelandang bertahan dan sekarang kebetulan tanpa klub. Jadi jika ada tim lihat ini bisa diambil. Namanya adalah Angelos Kompos. Karena dia kan pupuk kan, menyempurnakan tadi. menyempurnakan padi supaya berasnya bagus. Angelos Kompos sampai nggak ada fotonya bro. Bau nggak nih? Bau ya, makanya nggak ada fotonya. Angelos Kompos. Itu dia tadi Muk Trivia. Trivia. Tepuk tangan dulu buat Muk Tinto. Nemu terus nih Muk Trivia nih. Terus Gua udah malu udah 3 season, lo nyari di mana sih Muk kalau gitu Muk? rahasia talent-talentku itu bang ya. Sebenarnya aku manajemen pemain dengan nama-nama. Talent gue. Talent-talentku itu. Ya tapi tadi udah dari Muk Trivia udah, dan kita sudah di penghujung acara Sepik Bola Biar Clear. Dan
sebelum mengakhiri kita bertanya satu pertanyaan yang kita tanyakan kepada semua tamu di Speak Bola Bang Andri. Arti sepak bola bagi Bang Andri Tani? Arti sepak bola buat saya adalah dedikasi. Memberikan dedikasi untuk sepak bola Indonesia untuk menjadi lebih baik. Itu kenapa salah satu saya masih sampai saat ini saya masih ada di asosiasi pemain. Oh iya, APPI. Tapi next bakalan jadi pelatih juga. Bang? Enggak Kedepannya. kepikiran sih saya untuk jadi pelatih. Belum kepikiran ya? Nggak, dia mau fokus jadi atlet golf. Dia mau fokus atlet golf. Ini mereka pada keranjingan golf pemain-pemain bola ini. Ada Andri Tani, Rizky Ridho, siapa lagi? Oh ini Jordi Aman. motoran juga Bang Andri Tani. Motoran. Bang aku ikut pernah pakai Mio. Mio ban gede. Mio ban gede yang belakang ya. Mio 2008 yang belum karbu. Nah, Mio sekarang mending main golf atau main bola? Saat ini main bola. Main bola. Main bola tetap. Nah, udah jadi hidup lah ya Bang ya. Passion soalnya. Tapi kalau golf atau foot golf? Nah, golf atau foot golf? Foot golf belum pernah coba masalahnya. Belum pernah coba. Nanti kalau udah coba foot golf boleh dibandingin tuh main golf. Kita main golf prestasi agak kurang ya. Kalau di foot golf boleh dicoba. Saya pernah main driving range ya. reference. Ininya sticknya lempar ke sana. Nggak cocok udah gitu. Kayak Bang Andri kalau klub sepak bola selain Persija dukungnya siapa Bang Andri? Sama lah kita. Ya ini kan emang. Udah cukup. Udah cukup. Soalnya lagi nggak bagus. Ya apa urutan 3. Urutan 3 ya. Aman itu. Aman. Aman itu. Arsenal juara musim ini. Ya aduh. Amin. Kok aduh? Nggak apa-apa kalau sampai nggak juara kan lucu aja. Komedi sih. Iya. Tapi mudah-mudahan Andri Tani beserta Persija di sisa musim ini bisa memberikan yang terbaik untuk klubnya. Bisa juara Persija musim ini. Amin yang kencang. Mudah-mudahan lah siapa masih ada sisa 9 match lagi. 9 match Kurang lagi. lebih masih lumayan panjang. Sampai bertemu Lumayan seru. di Stadion Sultan Agung tanggal 23 Pak. Siap. Oke, siap. Nanti saya teriakin. Bagus. Jadi itu kalau ada teriak bagus itu aku besok Bang. Loh, oh lawan PSM. Dan PSM. Tanggal berapa? Kayaknya 23. 23. Bang. April. 23 April. Iya. Oh, kamu bakal nonton? Bakal nonton kayaknya main sore Bang. Kemarin main malam mati. Masalah di sana emang kayak gitu ya. Ya udah kalau gitu, Bang Oki Rengga terima kasih Terima kasih banyak loh. Sukses terus Bang Andri Tani, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya kepada sponsor kita Clear yang masih selalu setia mensupport Speak Bola dan juga terima kasih Pinares yang masih menikmati Speak Bola biar clear dari season pertama sampai sekarang. Buat Tio Tomo cabut dulu. Saya Mukti. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.